Kembali lagi di channel Valiant Service. Video kali ini saya akan mereview. Ini adalah kompor portable teman-teman ya, kompor portable mini yang biasa untuk dipakai camp teman-teman. Untuk packagingnya dia sudah tidak ada teman-teman ya. Jadi ini barang udah lama banget. Yang terdapat cuma tasnya saja teman-teman ya. Ini tasnya seperti ini. Dia bahannya bahan kain. Untuk membungkus ini teman-teman ya, untuk kotaknya itu udah nggak ada karena ini barang udah lama banget ya teman-teman ya. Ini akan saya review manfaat dan kegunaan kompor portable ini teman-teman ya. Untuk model dia model mawar teman-teman ya. Nah untuk modelnya sendiri dia model mawar, jadi bisa dimekarin seperti ini. Nah fungsinya model mawar ini dia seperti windshield teman-teman ya. Jadi dia tuh ada pelindung si api biar tidak tertiup angin ya teman-teman ya. Jadi kalau ada angin yang cukup besar, dia tuh akan terjaga ya teman-teman ya, karena bisa dirapatkan seperti ini. Nah, oke. Ini akan saya review sebanyak-banyaknya teman-teman ya, sebanyak-banyaknya agar teman-teman paham. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali masuk ke channel saya, teman-teman bisa subscribe, like, dan share ya ke teman-teman yang lain jika menurut teman-teman video ini sangat bermanfaat. Oke? Teman-teman langsung saja kita review ya. Untuk model seperti ini, nih bisa dibuka tutup, buka tutup ya teman-teman ya. Ini seperti ini untuk bagian bawahnya, dan ini bisa dilipat ya teman-teman ya. Ini bisa dilipat untuk kaki-kakinya. Jadi saat saat ingin dibawa, jadi bisa dilipat-lipat seperti ini, lalu dimasukkan ke tas teman-teman ya. Nih dimasukkan ke tas. Oke, jadi kalau pengen dipakai, ini tinggal dibuka seperti ini. Nah, kakinya seperti ini. Untuk mawarnya seperti ini ya, windshieldnya seperti ini. Dan untuk pematiknya ada ya teman-teman ya. Jadi udah ada pematiknya, jadi tidak perlu pakai korek ya teman-teman ya. Jadi pematiknya tinggal tekan ke bawah saja dan apinya akan muncul teman-teman ya. Nah di sini ada apinya sebelah sini, teman-teman bisa lihat. Nah seperti itu teman-teman ya. Yang ini untuk knob settingan gas ya teman-teman ya. Jadi untuk ke kiri itu dia ngebuka, dan yang ke kanan itu buat menutup ya teman-teman ya. Nah di sini ada inputnya gas portable ya teman-teman ya. Di dalam sini sudah ada sealnya. Oke, akan kita coba ya teman-teman ya. Nah di sini saya punya dua gas nih. Ya teman-teman, ini bisa bandingkan, ini gas yang masih baru ya. Ini tutupnya masih ada. Nih tutupnya masih ada malah teman-teman ya. Nih tutupnya masih ada. Ini masih baru dan ini udah lama. Nah, ini kalau gasnya sudah jelek, jangan salahkan kompornya teman-teman ya. Nih, tanda gas jelek nih. Ini saya tutup pakai tangan. Ini akan berdesis di samping ini teman-teman ya. Saluran gasnya seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nih, tuh. Saya tekan, dia keluar gasnya dari samping teman-teman ya. Tapi kalau yang masih bagus, dia aman teman-teman. Tuh. 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 Aman ya. Kalau ini udah jelek teman-teman ya. Jadi jangan pakai gas yang sudah jelek, pakailah yang masih bagus ya teman-teman ya. Jangan sampai ada bocor dari samping. Soalnya kalau ada bocor dari samping membahayakan teman-teman ya. Bisa menimbulkan api dan ledakan teman-teman. Oke, kita coba pasang. Nah, di sini ada dua pengait dan sini ada coakan. Nah, jadi caranya adalah pasang dulu pengait yang nggak ada coakannya teman-teman ya. Lalu berikutnya adalah pengait yang tidak ada coakannya. Nih, jadi prosesnya seperti ini. Pengait tidak ada coakan, pasang terlebih dahulu, lalu pengait ke tidak ada coakan. Ke pengait yang ada coakannya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Bisa dilihat aja caranya ya. Seperti ini. Lalu pasang, tekan, putar di kiri atau kanan terserah, bebas, yang penting dia tidak lepas ya teman-teman ya. Jadi seperti ini, mau ke kiri atau mau ke kanan sama aja ya, yang penting dia terpasang dengan rapi dan tidak bocor teman-teman ya. Dan pastikan knopnya posisi tertutup, jadi jangan terbuka, jadi teman-teman bisa tahu itu ada bocor atau tidak teman-teman ya. Oke, kita letakkan di sini, kita tulipnya seperti ini, kita buka lagi, kita coba tes nyalakannya teman-teman ya. Kita putar gasnya sebelah kiri, ke arah kiri. Nah, lalu kita pencet pematiknya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Untuk apinya seperti ini. Untuk kecil dan sedang dia berwarna biru. Untuk besar dia agak merah ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Tuh, besar. Nah, kita kecilkan lagi.
Nah, seperti ini teman-teman ya. Untuk settingan tidak ada banyak-banyak settingannya teman-teman ya. Jadi cuma settingan gasnya saja, tidak ada settingan angin dan ya tidak ada settingan anginnya ya, cuma ada settingan gasnya saja. Oke. Untuk kapasitasnya teman-teman ya. Untuk kapasitasnya bisa kita tes dengan menggunakan panci. Nah, teman-teman, untuk pancinya seperti ini ya. Ini lumayan agak besar, bisa kita letakkan di atasnya. Nah, kalau seumpama ada anginnya teman-teman ya, ada angin, ini bisa kita rapatkan seperti ini. Nah seperti ini teman-teman ya. Oh, tapi tidak bisa dirapat banget ya. Ini karena terlalu lebar, jadi tidak bisa rapat banget. Harusnya pancing yang agak kecil ya teman-teman ya. Nah, seperti ini harusnya. Nah, ini ya lumayan lah, tapi angin tidak bakal masuk ya. Jadi terlindungi. Bisa dilihat untuk apinya. Tuh. Cukup aman ya. Coba kita besarkan. Nah, tuh. Cukup aman ya teman-teman ya, walaupun dikipasin seperti ini tuh, seperti ini. Jadi tidak perlu pakai windshield ya, karena ini udah ada fitur windshieldnya, jadi aman. Nah, kita pindahkan. Apa kita tes dengan menggunakan panci presto? Ini dia panci presto yang lebih besar ya teman-teman ya. Ini lebih besar. Kita taruh dan sanggup ya teman-teman ya. Sanggup, ini masih bisa diletakkan di atasnya, tidak mengganggu si windshieldnya ya. Jadi aman. Jadi ini cukup bisa menampung panci yang sangat besar ya. Tapi kita kira-kira ya untuk takaran bebannya. Jadi kalau si bebannya terlalu besar, takutnya si kompornya ambles di bagian kaki dan ya, kemungkinan sih di bagian kaki sih yang nggak bakal kuat ya teman-teman ya. Mungkin kakinya nggak bakal kuat menahan bebannya. Jadi untuk kapasitas yang lebar dia bisa. Cuma kalau beban ya kira-kira aja teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, ini saya pindahkan. Nah, jadi review kompor portable-nya seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk panci bisa sangat lebar ya. Kita lihat lebarnya seperti apa, itu bisa. Dan untuk beban kira-kira, oke, ini saya matikan ya. Ini saya matikan. Saya nyalakan. Nah, teman-teman, hati-hati menggunakan kompor portable ya. Jadi kompor itu jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman ya. Ini takutnya ada bocor di sebelah sini ya. Sana nih api itu terlalu dekat sama tabung gas, jadi hati-hati, jangan terlalu ditinggal lama-lama ya. Jadi masak itu harus sambil dilihat, jangan ditinggal-tinggal, takutnya ada penyambaran api ke sini ya, ke saluran sini, karena ini adalah jalur gasnya yang sangat dekat ya teman-teman ya. Api dan tabung gas itu sangat dekat sekali, jadi berhati-hati. Karena di review saya sebelumnya di kompor portable yang model kotak itu kompornya itu masih baru. Ini saya tunjukkan ya kompornya ya. Ini kompornya seperti ini ya. Ini kompornya seperti ini. Ini masih baru banget ya teman-teman ya. Masih baru banget. Tapi ada bocor di samping sini teman-teman ya. Ini sempat saya videokan juga. Dia ada muncul api. Bener-bener ada apinya berwarna merah teman-teman ya. Jadi hati-hati menggunakannya. Tapi kalau yang kompor ini saya pakai cukup lama dan tidak ada bocor sampingnya teman-teman ya. Nah, karena saya ingin punya lagi, saya beli. Malah ada bocor samping teman-teman ya di sini. Jadi berhati-hati ya. Untuk plus minusnya saya nggak tahu ini jeleknya di sini atau gimana ya. Tapi kemarin saya review itu benar-benar langsung bocor dan akan membahayakan sekali teman-teman ya. Tapi kalau untuk kompor ini udah cukup lama dipakai dan aman ya teman-teman ya. Aman sekali, tidak ada bocor samping. Tapi hati-hati saja teman-teman ya. Karena baru aja seperti ini, gimana kalau udah lama ya. Tapi ini aman, yang ini nggak begitu aman. Jadi agak ragu saya pakai menggunakan ini. Untuk kapasitasnya dia lebih besar yang ini ya teman-teman ya. Ini lebih besar. Untuk volume ukuran kompornya ya, ini lebih kecil. Nah, bisa dibandingkan ya. Ini saya lepas dulu. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Untuk kompor kotak dia lebih kecil dibanding yang model mawar ini. Itu bisa dilihat ya. Ini lebih kecil kompor yang kotak dibanding yang mawar. Jadi volumenya itu cukup besar yang mawar ya teman-teman ya. Ini kalau saya lipat, posisi saya lipat seperti ini. Nah, dia kecil sekali ya. Cuma seperti ini. Ini agak tinggi dan agak besar ya teman-teman ya. Untuk bagian bawahnya bisa kelihatan banget ya. Oh, kelihatan banget yang besarnya mana. Kalau menurut saya sih ini
termasuknya sedang ya teman-teman ya, termasuknya sedang, tapi tergantung teman-teman juga untuk pembawaannya atau membawanya cukup berat yang ini ya. Ini cukup berat, ini lebih ringan dan lebih nggak makan tempat ya dibanding yang ini. Cuma nih fiturnya lebih enak, lebih simpel ya. Jadi kalau menurut saya sih lebih worth it ini teman-teman ya, kalau pendapat saya. Tapi kembali lagi ke teman-teman, lebih worth it yang mana. Oke, jadi untuk penggunaan sama ya, sama-sama untuk masak, sama-sama pakai menggunakan gas kaleng portable ini. Terus ya paling itu saja teman-teman ya, itu saja. Jadi hati-hati menggunakan kompor portable karena takutnya ada kesalahan ya, kesalahan penggunaan atau kesalahan dari kompornya yang bisa mengakibatkan kecelakaan ya. Soalnya ini menggunakan api dan gas teman-teman. Oke, jadi review dari saya cukup sekian mengenai kompor model mawar seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Mantap. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa nonton terus video berikutnya. Dadah.